الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat siang hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah. Inilah hidup Bapak Ibu, Bapak hadirin sekalian, saudara sekalian, bahwa kita ingin selalu menjaga hati dan pikiran kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu memiliki nilai keimanan kita dalam segala aspek hidup kita ini. Dalam aspek kehidupan kita ini ada nilai-nilai takwa yang selalu kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan. Satu di antara nilai takwa itu adalah bagaimana kita membuktikan bahwa kita mencintai, menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan alam sekitar kita yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di masjid ini sebagai bukti wujud bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan nilai rasa syukur itu antara lain ketika kita bisa membuktikan dengan mencintai lingkungan hidup kita sebagai tempat hidup kehidupan kita di dunia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kita yang senantiasa istiqomah bersalawat kepadanya, mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa kita memang harus mencintai lingkungan? Karena lingkungan ini merupakan bagian daripada alam. Kita manusia juga bagian daripada alam. Dan kita butuh kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang damai, yang sejuk. Kita butuh semua itu hadirin. Kita butuh bernafas yang baik, yang bagus. Kita butuh oksigen udara yang segar untuk kita hirup dengan paru-paru kita, melalui paru-paru kita. Kita bisa hidup dengan baik, dengan sehat. Itu karena alam lingkungan sekitar kita juga bersih. Makanya pantas bagaimana kita ingin membuktikan bahwa apakah kita sebetulnya adalah hamba yang hanya menjaga sholat, baca Quran, rajin sedekah, puasa, sholat malam, tapi lantas tidak peduli dengan sekitar kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita, lingkungan yang lebih luas. Padahal itu semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita juga harus jaga makhluk Allah yang lainnya di samping diri kita sendiri. Karena itu adalah bagian daripada lingkungan, bagian daripada alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mampu menjaga itu, kita bisa menjaga lingkungan hidup kita, mulai dari lingkungan keluarga kita, masyarakat tempat di mana kita bertempat tinggal. Kemudian secara luas, mungkin kita semuanya bisa jaga dengan baik.
Itu berarti kita ingin melestarikan, kita ingin wujudkan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling berkasih sayang sekalipun kepada makhluk yang Allah cipta yang lain berupa pohon-pohon, binatang, lingkungan semuanya. Itulah merupakan wujud kecintaan kita dan bukti wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kita wujud kecintaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cinta lingkungan sekitar? Sebab kita hadirin sekalian takut, kita khawatir apabila Allah Subhanahu wa taala berikan teguran, maaf teguran dengan mungkin ada dengan bencana longsor, dengan banjir, dengan angin puting beliung terus. Seperti akhir-akhir ini banyak terjadi karena cuaca ekstrim. Banyak wilayah di negeri kita ini yang sudah kita lihat di televisi, media sosial, bagaimana korban, bagaimana kerugian yang diakibatkan karena tanah longsor dengan banjir dan sebagainya. Mungkinkah itu karena akibat ulah tangan manusia sendiri yang tidak bersahabat dengan alam? Mungkinkah kita kurang peduli, bahkan sudah cuek dengan alam sekitar kita? Padahal itulah yang memberikan manfaat dalam hidup kita, dan alam bagian daripada kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Itu kita takut. Allah Subhanahu wa taala dalam pengantar khutbah dan khatib bacakan tadi di surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas nampak, zahar, nampak nyata, realistis. Nyata realitas depan kita. Karena nampak kerusakan di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Lalu ketika Allah turunkan teguran, bahkan musibah daripada alam yang tidak diurus, tidak dijaga kelestariannya, ekosistem dan sebagainya, maka ketika Allah turunkan bencana melalui alam tadi ini, maka liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, sehingga manusia merasakan akibat buruknya, efek negatifnya daripada alam yang tidak kita urus atau kita tidak bersahabat dengan alam. Ya, sehingga wajar saja kalau terjadi bencana di mana-mana, kalau terjadi longsor, bagaimana kita tidak jaga dengan ekosistem di lingkungan kita, di masyarakat luas. Maaf, sebagian orang yang punya kepentingan bisnis misalnya, menebang pohon secara liar dengan seenaknya saja, gundul hutan dengan mengabaikan hal-hal yang bisa merusak ekosistem lingkungan kita. Di lingkungan masyarakat kita, mungkin kita lupa budayakan dengan menanam pohon, dengan menjaga segala sesuatu yang bisa merusak lingkungan kita. Kita tidak memperbaiki sistem drainase kita. Lingkungan kita mungkin sulit untuk bekerja bakti bersama, gotong royong, karena masing-masing cuek, kurang peduli terhadap lingkungan. Maka ketika hujan deras juga, maka kemudian banjir, air sifatnya mengalir kemana dia pergi, karena sudah tidak ada tempatnya yang mengalir yang semestinya sepantasnya. Maka air bisa pun juga mungkin bahasa yang lebih ininya adalah mengamuk. Air itu terserah dia mau kemana, sehingga apa yang terjadi, banjir di mana-mana sekalian. Dan kalau ini adalah siapa merasakan efeknya, pengaruhnya adalah kita sendiri. Maka muncullah kalau sudah terjadi banjir di lingkungan RT, di satu RT, di wakil kelurahan, bahkan camat, maka banyak kerugian, tidak hanya material kerugiannya. Kesehatan kita terganggu, kehidupan kita tidak nyaman karena banjir itu. Banyak kerusakan dan sekalian. Belum lagi kalau datang longsor tiba-tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, sehingga manusia sebagian kau rasakan akibat ulah tanganmu sendiri. Tidak memperbaiki alam, tidak menjaga, tidak memelihara, tidak melakukan tindakan pencegahan preventif, tidak melestarikan. Maka ketika datang banjir, ketika datang bencana yang lain, maka kita sulit mengantisipasinya, hadirin sekalian. Kenapa? Mungkin karena kita terlalu cuek dengan lingkungan sekitar kita. La'allahum yarji'un. Salah satu hikmah yang baiknya ketika Allah turunkan bencana atau Allah berikan teguran, maka di situ manusia berpikir, oh kita sulit, kita mungkin selama ini tidak memperhatikan alam sekitar kita, lingkungan kita sendiri, lingkungan masyarakat kita, kebersihan, kerapihan, drainase dan terusnya. Kita lupa mungkin menanam pohon sebagai gerakan untuk penghijauan.
Bahkan kita gunduli, kita babat itu demi kepentingan, maaf, unsur bisnis, buka lahan perumahan yang luas, tapi tidak memperdulikan, tidak mempertimbangkan bagaimana sistem drainase nanti kalau datang musim hujan, tidak terbentung, tetap bernung air itu. Ini kemana-mana. Komplek terjadi kebanjiran dan sebagainya. Yang merasakan kerugiannya kita juga. Lahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran, agar manusia kembali membenahi diri, agar manusia kembali melakukan tindakan preventif, melakukan penghijauan dan terusnya. Disinilah nilai keimanan, hadirin sekalian. Bahwa bagaimana nilai iman kita tidak hanya berupa ibadah ritual, ibadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mampukah kita juga menjaga ekosistem lingkungan kita yang bagian penting dalam hidup kita, karena kita bertempat tinggal di alam yang terbuka seperti ini, kita butuh kenyamanan, ketenangan hidup, hadirin sekalian. Bagaimana kita bisa tenang hidup kalau banjir di mana-mana, kalau longsor di mana-mana, angin puting beliung? Hadirin rahimakumullah, salah satu tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon itu untuk menangkis, untuk bisa menyebarkan angin kemana-mana. Kalau tidak ada pohon, barangkali menurut para pakar instruksi bangunan, itu tidak ada bangunan yang bisa bertahan, roboh, hancur itu kalau seandainya tidak ada pohon-pohonan. Ini Allah Subhanahu wa taala luar biasa, ciptaannya sangat sempurna sekali Allah Subhanahu wa taala. Dengan pohon-pohon sekitar kita itu bisa menopang, membuat angin itu bisa terbagi, tidak fokus pada satu titik seperti hanya air hujan. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, air tumpah dari awan yang begitu tebal sampai ke bumi, sampai di atas kepala kita, di atas atap rumah kita, hanya tetesan-tetesan. Apa kita bisa bayangkan kalau Allah turunkan hujan kayak air bah yang jatuh begitu lantas menimpa rumah, gedung, tidak ada yang bisa bertahan, hancur semua. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Sebab itu dalam surat Yunus ayat 6 yang khotib tadi bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Kenapa ayat Al-Quran itu selalu menggunakan setiap al-lail dan an-nahar. Bukan an-nahar dulu baru al-lail. Al-lail dan an-nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Al-lail dulu. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pergantian malam dan siang. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi, dan juga terhadap apa-apa yang Allah ciptakan baik di langit maupun yang di bumi. La ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yattaqun, bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang yang bertakwa, berfikir, yang mau menggunakan akal sehatnya. Afala ta'qilun, apalagi kalian tidak berfikir? Afala tatafakkarun, apalagi tidak berfikir? Afala yatadabbarun, mereka tidak mentadabburi, mengambil hikmah dasarnya. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah longsor, berapa korban jiwa, berapa korban material, kita harus butuh dana untuk perbaikan. Ketika sudah datang banjir, ketika sudah datang bencana, baru kita lakukan tindakan preventif, mungkin sudah terlambat. Hadirin rahimakumullah. Itu tadi la'allahum yarji'un, supaya kita kembali pada kebenaran ini. Kembali kita benahi lingkungan kita. Sebab itu kita perlu lestari, kita perlu jaga baik-baik kebersamaan kita di lingkungan di mana kita bertempat tinggal. Hidupkan kembali gotong royong, kerja bakti dan sebagainya. Perbaiki sistem saluran air kita, drainase kita di lingkungan kita, di masyarakat luas. Hadirin rahimakumullah. Disinilah pemerintah hadir sebagai stakeholder, siapapun yang akan jadi pemimpin kita di Depok misalnya, di Jawa Barat, di DKI, siapapun. Pemerintah sebagai stakeholder punya tanggung jawab besar terhadap ekosistem lingkungan hidup ini. Ya, tentu juga dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Dibantu dengan camat, lurah, RT, dan kita semuanya warga masyarakat. Sebab kenapa? Kita punya kepentingan yang sama, yakni hidup yang tenang, nyaman, dengan lingkungan yang sehat. Hadirin rahimakumullah. Mulailah dengan diri kita sendiri, keluarga kita. An-nazafatu minal iman, kata Rasulullah. Bahwa kebersihan itu merupakan bagian nilai keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sholatnya baik, ngajinya bagus, sedekahnya lancar, tapi tidak peduli dengan lingkungan, juga belum tentu dia adalah hamba yang terbukti imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuek hidup, hadirin, karena kita butuh lingkungan yang sehat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mulailah dari keluarga kita, lingkungan kita yang kecil saja. Masing-masing depan rumah kita perbaiki tempat sampah ketika rusak. Kita bisa pilah-pilah sampah, mungkin yang organik dan non-organik.
sampah dalam rumah dengan barang-barang bekas apa, kita sepilah-pilah. Maka disinilah ada upaya pemerintah untuk melakukan tindakan secara masif. Misalnya memperbaiki sistem drainase secara besar-besaran. Itu perlu. Karena air ini tadi ketika sudah datang debit hujan yang luar biasa, banyak seperti sekarang ini, air akan mencari titik terendah, di mana dia akan mengalir. Nah kalau sudah mampet, gara-gara apa? Perumahan, mohon maaf, hanya kepentingan bisnis saja, tidak diperhatikan. Ada bikin mall, dan lain sebagainya, atau dan lain sebagainya. Kalau ini semua tidak diperhatikan, bagaimana ekosistem, bagaimana lingkungan yang harus tercipta yang baik, maka jangan salahkan ketika datang musibah, yang kena bukan cuma orang-orang yang zalim, yang punya kepentingan secara fulus, secara bisnis, tidak hanya orang-orang mereka yang kena dampaknya, kita semua kena dampaknya. Maka coba kita tengok nanti surat Al-Anfal ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalian, takutlah sekalian wahai hamba Allah, akan apabila datang fitnah, datang bencana, datang musibah, datang teguran Allah Subhanahu wa taala, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Tidak kena saja, tidak menimpa, tidak dirasakan saja oleh orang-orang yang zalim. Tidak saja orang-orang zalim kena itu, dampaknya kita semua kena. Wa'lamu, ketahuilah kalian, annallaha syadidul iqab, bahwa sesungguhnya azab Allah sangat pedih sekali. Satu contoh, kita manjat pohon jambu atau pohon mangga, digigit semut ranrang, 1 atau 2 ekor. Kita kesel, kita turun ambil obor. Yang mau bakar bukan semut ranrang 1-2 ekor tadi yang gigit kita. Mungkin sarangnya kita gigit, kita oborin sekalian. Hilang tuh satu sarang semut ranrang. Sebuah ilustrasi aja sekalian. Kalau misalnya bencana datang, teguran datang, malaikat tidak datang, hai orang-orang yang baik, hai orang-orang yang rajin sholat, minggir dulu. Sebentar lagi dan bencana akan datang, biar kena orang-orang zalim saja. Tidak ada seperti itu. Hadirin sekalian, kena semua akibatnya, dampaknya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk senantiasa memperbaiki, menjaga, melakukan tindakan preventif. Terutama tadi sebagai stakeholder pemerintah, harus merupakan program yang terbaik, harus merupakan program yang sangat penting sekali, urgent. Kita dukung pemerintah siapapun itu. Ya, dan mulai dari kita bicara gubernur, bupati, wali kota. Apalagi sekarang ini memang lagi saatnya, kondisi pas momennya tepat sekali. Siapa mereka ini akan perbaiki. Di Depok ini, kalau kita pagi-pagi bahkan malam, tercium aroma yang sangat bau sekali, menyengat hidung kita. Belum lagi truk sampah ketika kita berangkat beraktivitas pagi, di depan kita truk sampah yang sudah, hadirin rahimakumullah, kita nggak bisa lagi ngomong seperti apa. Harus ada jalan keluar, solusi. Pemerintah harus buktikan itu. Bukan janji semata. Lakukan gerakan penghijauan pohon ditanam. Supaya apa? Tidak hanya untuk mengantisipasi sebagai gerakan mengantisipasi air curah hujan tinggi. Untuk kita dapatkan udara yang segar untuk kebutuhan bernafas kita biar kita sehat. Banyak sekali. Pemerintah lakukan sosialisasi tentang pengadaan tempat-tempat sampah yang layak. Nah, yang sudah rusak diperbaiki. Yang sudah baik jangan dirusak. Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan lakukan kerusakan, jangan berbuat rusak di dunia ini, di bumi ini, di lingkungan Anda apabila sudah diperbaiki. Ba'da islahiha, sudah diperbaiki, sudah dibenahi, Allah sudah ciptakan dengan baik, dirusak lingkungannya. Artinya ayat ini apa? Larangan merusak alam sekitar kita, merusak alam semesta ini. Larangan. Dan sekaligus juga ada mafhum muwafaqahnya adalah kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara tindakan preventif dan juga melestarikan kesehatan lingkungan alam sekitar kita di mana bertempat dan secara luas saja sekalian, supaya tercipta antara makhluk Allah yang berakal seperti kita dan manusia yang mampu melestarikan alam ini dengan baik demi kepentingan kita juga semuanya sekalian. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita adakan pemerintah lakukan daur ulang sampah. Adakan penyuluhan kepada masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, camat, lurah, camat semua. Supaya apa? Kita mampu memperbaiki, menjaga semuanya demi keberlangsungan hidup dan kehidupan kita yang sehat, yang nyaman. Semoga bermanfaat hadirin sekalian.
sehingga insya Allah kita terhindar dari segala efek buruk daripada teguran atau hal-hal yang negatif muncul karena akibat ulah tangan manusia sendiri, hanya karena kepentingan bisnis, hanya karena kita sifat cuek dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita perlindungan dan keselamatan dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku, kau